Guys, welcome back to Bincang Dia. Yes guys, sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau ngebahas satu topik yang sebenarnya tuh bikin kita sering overwhelming atau overthinking as a young generations. Anjay, sebagai anak muda. Ya, peduli kata orang lain. Nah, hampir 1-2 bulan ini, kalau misalnya teman-teman yang mungkin ngikutin aku di Instagram ataupun di TikTok, aku tuh sempet quite the job, bukan the job juga sih, quite untuk berkarya bikin konten gitu, nulis, bikin video and everything. Jadi di beberapa bulan sebelum itu tuh aku tuh sempet yang rajin banget bikin konten, berkarya lewat video dan juga konten gitu ya. Terus tiba-tiba aku berhenti selama 1-2 bulan. Sampai video ini dibuat juga aku sebenarnya belum lanjutin karya aku di sosial media, itu di TikTok atau Instagram. Tapi kalau misalnya di YouTube sebenarnya udah lama ya, udah kayak hampir 1 tahun aku nggak bikin. Terus sekarang I try to be consistent lagi untuk bikin, jadi doain ya guys ya. Nah, salah satu hal yang ngebikin aku akhirnya quite the job gitu ya adalah karena pada saat itu aku tuh pernah ketemu sama salah satu teman SMA aku yang udah lama banget gak ketemu. Terus pada saat ketemu tuh dia tiba-tiba bilang kayak, aduh serem banget nih udah jadi influencer sekarang. Entah kenapa pada saat itu kata-katanya dia itu cukup intimidating me gitu, dan ngebikin aku cukup overwhelming, overthinking, ngerasa kayak apakah pekerjaan yang aku lakukan ataukah sharing-sharing yang aku lakukan sama ini tuh salah ya, harusnya apakah nggak kayak gitu ya gitu. Jadi yes, dari pengalaman itu sampai akhirnya I decided to move on untuk ngelanjutin berkarya lagi. Aku pengen ngebagiin tips and trick ke kalian gimana caranya untuk nggak terlalu peduli sama kata orang lain. Tips pertama, remember bahwa kita tidak bisa membuat orang lain bahagia. Kalau misalnya adalah salah satu hal yang mustahil dilakukan di dunia ini, salah satunya tuh ini, selain mungkin bercita-cita atau ingin menjadikan V, Taehyung ataupun Jimin jadi suami aku, itu kayak mustahil. Nah ini another things-nya gitu. Kenapa? Karena ya itu, setiap orang itu kan punya background-nya masing-masing, punya citanya masing-masing, punya preferensinya masing-masing, dan it's okay to just agree disagree. Akan selalu ada aja suka dan nggak suka, atau setuju dan nggak setuju, dan itu tuh adalah dinamika yang wajar banget di kehidupan gitu. Jadi if you try to make all of people like you and happy with you, itu kayaknya mustahil guys. Itu kayak pasti akan capek banget, energi kalian akan capek banget gitu. Kenapa? Karena kayak misalnya ini orang suka, terus kalian berpindah untuk fokus ngebikin orang lain juga suka sama kalian, kayak itu tuh capek banget gitu. Nah sekarang akhirnya aku tuh berpikir dan belajar, as long as we know the intention, kita tahu niat kita baik dalam melakukan sesuatu, ya udah gitu, it's enough gitu, cukup sampai di situ. Karena nggak selamanya niat baik yang kita sampaikan ke orang lain itu juga diterima baik oleh orang lain itu gitu, dan it's totally okay. Just knowing, the person that have to know your intention is yourself, dan juga Tuhan gitu, dan juga Allah gitu. Jadi the one yang nggak mungkin judge you, the one that yang nggak mungkin kayak bully you tuh ya Allah gitu. Jadi kayak ya udah gitu, as long as you know yourself doing good and know that you do good, shake of Allah or shake of God, it's enough gitu. Jadi jangan berpikir untuk membuat orang lain bahagia atau membuat orang lain semuanya setuju sama kamu gitu. Kayak itu tuh capek banget guys. So stop to do that, right? Tips yang kedua, remember kalau orang yang tidak menerima kritikan itu adalah orang yang merugi. Sebenarnya ini adalah quotes yang aku ambil dari salah satu wawancara Maudy Ayunda yang pada saat itu baru lulus dari Stanford. Aku lupa exactly videonya, nanti aku coba taruh gambarnya di sini ya. Mengkritik dan juga menerima kritik tuh aku udah ngerasa normal, karena menurut aku sekarang ngerasa bahwa orang yang nggak bisa menerima kritik tuh rugi berat.
Dan aku tuh totally agree sama ini gitu. Kenapa? Karena sebenarnya nggak semua hal-hal yang orang lain katakan tentang kita itu base-nya itu nggak suka atau kebencian atau ya iseng aja atau ngebully aja, enggak gitu. Tapi ada banyak banget sebenarnya kritikan yang orang lain sampaikan itu dasarnya tuh karena sayang gitu, sayang, peduli, tapi mungkin ya disampaikan dengan kata-kata yang mungkin a little bit harsh. Tapi remember, kalau ada orang lain yang ngomong tentang kita atau ya ngasih kritikan terus kita cukup tersinggung, itu berarti bisa jadi itu benar, makanya kita tersinggung. Kenapa? Kalau itu nggak benar ya mungkin kita nggak usah tersinggung, ya nggak sih gitu. Jadi tapi aku di sini paham betul kenapa kita orang-orang Indonesia atau anak-anak muda di Indonesia tuh kayak ngerasa bahwa kritikan itu is a bad things. If others critics you, then it means you hate me gitu. Tapi itu tuh nggak semuanya kayak gitu guys. Tapi aku totally understand kenapa ini bisa terjadi. Kenapa? Karena budaya mengkritik dan menerima kritikan itu nggak terlalu dibangun di Indonesia. Kayak kita tuh selalu dilihatin oleh sosok-sosok public figure atau pejabat publik yang ketika menerima kritikan itu bukannya introspeksi diri dan menjadikan kritikan itu adalah kritikan yang membangun atau membawa perubahan, tapi malah ngelihat ini tuh sebagai hate speech and everything gitu ya, terus bawa ke jalur hukum dan segala macam. Padahal bisa jadi banyak kritikan-kritikan yang disampaikan oleh masyarakat gitu ya ke pejabat publik ini yang sebenarnya adalah kritikan membangun gitu, yang dasarnya adalah karena they love Indonesia, they love their country or their home gitu ya. Tapi yang mereka nyampaikannya ke pejabat publik gitu. Tapi pejabat publik ngelihatnya itu karena ini nggak suka terus dipenjarain and everything gitu. Nah, kita tuh nggak terbiasa untuk dilihat sosok-sosok yang menerima kritikan dengan baik. Ada tapi just a few of them gitu ya. Dan aku rasa budaya menerima kritikan ini yang harusnya tuh dibangun di Indonesia. Aku belajar, I learn a lot tentang accepting the critics itu pada saat aku berada di UGM pada saat aku S2. Jadi itu tuh benar-benar kayak budaya itu diverse banget, diskusi itu bisa benar-benar legit gitu ya. Kayak misalnya aku sama satu orang teman aku tuh temenan dekat banget yang kalau di luar kampus tuh kemana-mana berdua, makan main tuh berdua kemana-mana gitu. Tapi di kelas itu bisa jadi kita tuh bukan jadi musuh juga ya, jadi kayak orang yang saling memberi pendapat dan disagree. Kayak misalnya aku setuju kayak gini tapi dia tuh nggak setuju dan dia tuh benar-benar nembak ke aku gitu. Tapi ya udah gitu, aku di UGM tuh benar-benar diajarin untuk kayak menerima kritikan itu sebagai sesuatu yang ngasih kita perspektif lain gitu, bahwa kita tuh nggak bisa hanya berada di satu tempurung itu doang gitu. Kita harus bisa membuka tempurung itu dan menerima banyak hal di dunia ini, dan kita dari situ bisa paham and analyze something issue. Pada saat itu aku karena jurusan public policy, jadinya kita bisa kayak formulate recommendation atau public issue, bisa recommendations, bisa nge-recommend policy yang sebenarnya bermanfaat untuk banyak orang. Kalau misalnya kita nggak bisa terima kritikan itu, ya gimana caranya kita bisa ngebangun kebijakan yang sebenarnya itu bisa cukup membangun atau bermanfaat untuk orang banyak. Kok aku jadi ngomongin S2, tapi intinya kayak gitu. Jadi I think budaya menerima kritikan dan memberikan kritikan dengan baik itu harus dibangun sih di kita anak muda. And I hope through this video teman-teman paham bahwa nggak apa-apa kok menerima kritikan itu gitu. Tips ketiga adalah remember kalau kita itu nggak sepenting itu juga buat orang lain. Oh my god. Tapi ini true sih guys. Jadi kayak ada satu penelitian yang bilang bahwa satu orang itu atau seseorang itu dalam satu harinya itu gossiping others atau bullying others atau ngomongin kita, ngomongin seseorang lainnya gitu ya, itu tuh hanya sepersekian menit dari 24 jam yang dia punya gitu. Kenapa? Karena ya selebihnya dia mengurusi hidupnya gitu. Dia mau ngurusi keluarganya, anaknya, suaminya, keluarganya, teman-temannya, kantornya, and everything and all the problems that happen in their life gitu. Terus tapi seringnya sepersekian menit kata-kata itu yang ngebikin seseorang itu overwhelming sampai 1-2 hari, sampai bahkan berminggu-minggu, sampai bahkan bertahun-tahun. Actually I'm just talking to myself right now guys. Jadi akhirnya ngebikin orang yang overthinking, overwhelming, terus akhirnya ngebikin
si orang ini berhenti berkarya atau ngelakuin hal baik hanya karena sepersekian menit itu gitu. Nah jadi sekarang aku kalau misalnya lagi overthinking mikir kata orang lain, aku cuman perlu inget kalau kayak oh nih orang tuh cuma sepersekian menit loh ngomongin gue dalam satu harinya. Terus kayak why I have to care so much and overthinking sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, sampai bikin aku sakit, sampai bikin aku misalnya very sensitive and everything, jadinya nggak produktif. Kayak why we have to do that gitu, kayak sia-sia aja gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu penting juga guys buat orang lain. Last tips adalah 1, 2 atau bahkan 10 negative thoughts atau kritikan orang lain itu it doesn't define you as yourself and it doesn't define your life gitu. Itu tuh menurut aku iya banget sih ya. Aku tuh setuju banget sama tips terakhir ini. Kenapa? Karena ya ingat tadi yang pertama bahwa kita nggak bisa bikin semua orang lain bahagia. Jadi pasti akan ada pros and cons-nya, akan ada aja orang-orang yang ngekritik kita atau nggak suka sama kita. Tapi sebenarnya itu nggak ngedefine your life, yourself as a whole human being gitu. Karena orang ini bisa jadi tuh yang ngekritik kita atau yang nggak suka sama kita itu nggak benar-benar tahu hidup kita gitu, nggak benar-benar tahu how we struggle for ourselves, how we struggle for our life, gimana rasanya kita berjuang setiap harinya untuk berbagai struggling dalam hidup kita. Mereka nggak tahu gitu. Jadi itu tuh cuman kayak beberapa part dari dalam diri kita yang mereka kritik, dan it doesn't define us as a human being gitu. Jadi stop overwhelming guys, stop worrying so much, karena you are worth it. You are doing good, you are doing well, and you know it gitu. Jadi just true to yourself, and when you true to yourself and tell the truth and everything to yourself, I think it's enough gitu. Jadi dan another things, aku juga nggak ngelihat bahwa hidup itu gagal dan berhasil gitu, tapi melainkan berhasil dan learning something gitu. Jadi when you fail, it's actually you learn something gitu. Jadi karena menurut aku ketika seseorang gagal itu ya nggak cuman we don't talk about black and white, but we talk about the gray area, kayak ada banyak banget faktornya gitu. Dan actually we learn something yang ngebikin kita grow time to time gitu. Jadi it doesn't define you, so just keep moving, right? So that's all guys for today. Itu adalah tips-tips dari aku yang aku coba ilhami 2 bulan ini gitu ya. Semoga ini bisa membantu kalian juga sedang struggling untuk nggak terlalu mikirin kata-kata orang lain, yang juga struggling untuk ngehilangin overthinking kalian dan terus maju. Trust me guys, it's not easy, it's not an easy job. I also struggling untuk itu, tapi aku pengen banget ngebagiin ini ke kalian karena aku akhirnya sampai di titik ini memahami ini semua gitu, anjay. So guys, sampai ketemu di bincang dia selanjutnya. Bye bye.